Nah, kita tahu kalau peluang itu kisarannya 0 sampai 1. 0 itu mustahil terjadi, pasti terjadi atau kemungkinannya besar. Ini juga sudah diajarkan waktu di sekolah. Ya, lanjut. Kalau kecepatan nanti kalian infokan ya. Oke. Nah, kemudian ada juga ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Ya, jadi ruang sampel ini adalah semua kemungkinan yang terjadi dalam satu percobaan. Misal yang pertama adalah melantunkan sebuah koin seimbang. Ingat, di teori peluang, melantunkan ini punya makna adalah melemparkan. Jadi kalau kalian nanti di ujian melantunkan, itu bukan lagu ya. Misalkan uraikan, Anda disuruh melantunkan ya. Di sini artinya bukan lagu, tapi melantunkan di sini adalah melemparkan. Kalau satu koin berarti jelaslah ya bahwa ruang sampelnya itu hanya ada 2. Kalau nggak angka ya gambar begitu. Oke. Nah, gimana kalau yang 3 koin? Nah, kalau 3 koin ini biasanya kan kalau kalian gambar itu lebih ke bercabang ya. Misalkan A, G, A-nya bercabang, A, G gitu kan ya waktu di sekolah, masih ingat? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini saya simpulkan mengenai ruang sampelnya. Ada A, yaitu angka-angka, ada G, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah hasil dari penguraian dari 3 koin seimbang. Ya, lanjut. Ini awal-awal mudah dulu ya. Kita review nih sebenarnya. Berikutnya itu 2 dadu. Nah, sekarang. Kalau 2 dadu, seperti biasa, 1,1, 1,2. Nah, total ada berapa? 36. 36, ya. Di total ada 36. Nah, di sini sebenarnya ada yang kurang nih satu contohnya, yaitu kartu. Nah, mungkin kalian familiar kan kartu kan? Misalkan kejadian munculnya kartu as. Nah, gitu. Kemudian king. Kemudian stop. Nah, mungkin kalian pernah main kartu dan tahu gitu peluang-peluangnya. Ibu-ibu biasanya masih ini ya, jarang ya menggunakan kartu ya. Biasanya dadu gitu kan ya. Kalau nggak dadu itu koin. Dadu sama koin sih Pak biasanya. Ya, kalau untuk kartu jarang. Makanya di sini tidak dimasukkan ke materi terkait kartu karena khawatir di antara kalian ada yang nggak tahu kan karakternya gimana. Itu adalah contoh untuk yang sehari-hari. Nah, sekarang ada lagi contoh yang lain yang lebih ekstrim. Yang pertama adalah menghitung banyaknya kecelakaan di tol. Ini iseng amat orangnya. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 di situ dan seterusnya. Nah, contoh berikutnya yang sensitif nih, biasanya ibu-ibu ya. Itu berapa kilo tuh minimal? 35 kilo. Nah, ada juga yang 36. Bahkan ada yang nyampe 100 misal. Ini pun salah satu contoh kemungkinan berat badan mahasiswa misalkan di kita gitu kan. Ada yang berat badannya hanya 12 kilo atau 1 ons. Sekarang ya. Kalau 1 kintal ada kali ya mendekati efek WFH. 1 kintal ya. Oke. Berikutnya adalah percobaan menghitung waktu hidup lampu coba ya. Di mata kuliah peluang ini nih kalau kalian amati contoh-contohnya itu kan sebenarnya contoh-contoh yang nggak akan kalian lakukan dan kehidupan sehari-hari kan. Ngapain gitu kan kalian misalkan beli lampu ya ke ya misalkan Indomaret gitu ke Alfamart gitu. Kemudian kalian hitung ya berapa lama gitu kan cari peluangnya, ngapain ya, bener gak ya kalau dipikir-pikir, yang mending makan, istirahat, tidur ya. Tapi gimana pun ini yang kan kita pelajari ke depannya. Coba deh misalkan nih, misal Deliana misalkan ingin mencari peluang dari pelemparan 3 dadu. Coba ngapain ya kalau misalkan nggak mau dikaitkan dengan mata kuliah ini? Rajin aja malam-malam dilemparin sebanyak 36 kali coba.
berapa ya, munculnya gimana gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu justru sebagai gambaran terkait dengan mata kuliah ini ya. Ini adalah contoh dari apa namanya, ruang contoh ya, atau ruang sampel dari suatu kejadian ya. Lanjut. Nah, ini contoh kejadian yang lain. A merupakan kejadian dari pelantunan sebuah koin seimbang. Jadi kalau tadi adalah ruang contohnya atau ruang sampel, kalau ruang sampel itu adalah semua kemungkinan kita sebutkan tuh, gitu kan ya. Tapi kalau kejadian ini hanya beberapa saja, karena kan kejadian ini adalah bagian atau himpunan bagian dari ruang contoh atau ruang sampel. Makanya di sini K1A saja, berarti A ini adalah kejadian dari pelemparan atau pelantunan sebuah koin seimbang. Ya, hanya sebagian saja. Kenapa? Kalau nggak A kan berarti gambar ya, betul kan? Jadi hanya salah satu saja, itu contoh dari ruang contoh dari kejadian. Untuk K3, K4, dan seterusnya, nah itu silahkan kalian pelajari sendiri ya. Ini merupakan apa namanya, contoh dari kejadian. Ada yang ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut? Mungkin Akmal ingin bertanya. Tidak, Pak. Mungkin cukup ya. Tidak. Kalau saya sebutkan nama langsung tegang ya. Disebut nama itu langsung ya, panik ya. Akmal ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, santai saja ya. Jadi pertemuan pertama kita masih santai. Nah, kenapa masih santai? Ini masih materi SMA ya, Akmal ya. Ini masih materi SMA. Masih bahagia ya Ki ya, masih tenang, masih nikmati hidup ya. Cindy juga masih udahlah, masih aman sentosa sejahtera gitu kan ya. Nah, nanti pas pertemuan ketiga, keempat, kelima, udah deh Kiki udah siap-siap Panadol ya. Cindy paracetamol udah siap ya. Akmal misalkan Peditok mah obat kutu ya. Salah ya. Ya, jadi beberapa obat dikeluarkan ya. Oke. Ya Peditok obat kutu ya Akmal ya. Salah ya. Oke. Jadi di sini ada dua kejadian ya definisinya yang bisa kita operasikan nih. Operasi pertama kita menggunakan gabungan. Operasi kedua itu menggunakan irisan. Operasi ketiga itu adalah komplement atau kebalikannya. Tapi ingat, komplement ini harus berada di ruang sampel yang sama. Gitu ya, di ruang sampel yang sama. Saya ambil contoh nih. Ini Lina dan Tina nih sebenarnya nggak ada kerjaan nih ya, main ular tangga aja ya seharian di sini ya. Nah, kalau kita amati, kalau main ular tangga yang dilempar apa? Tangganya, ularnya, dadunya yang kita lempar ya. Coba kalian misalkan main ular tangga yang dilempar ularnya, pasti banyak yang nggak mau ya Cindy ya. Nah, ya apa tangganya yang dilempar ya. Dadunya yang kita lempar. Nah, dadunya ada berapa Ki? 15 yang kita lempar. Berapa dadu yang kita lempar? 1 lah Pak. 1 ya. Coba kita main ular tangga dadunya ada 25. Wah, bingung ya. Jadi cuma 1 yang kita lempar. Nah, karena ada 1 yang kita lempar dadunya, makanya ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya 1 dadu. Nah, kemudian si Lina ngapain? Nah, coba kita baca. Lina berharap, berarti ngehalu tuh, mendapatkan angka genap. Nah, si Lina ngehalu, pengennya genap. Berarti kejadiannya 2, 4, 6. Kemudian si Tina ngehalunya apa dia? Lebih dari 3. Berarti mulai dari 4, 5, 6. Itu halunya si Tina ya. Nah, kalau kita gabungkan, ya sudah, berarti 2, 4, 5, 6. Gabungkan tuh semuanya. Kalau irisan, berarti cari yang sama. Berarti di situ 4 dan 6. Kemudian AC, komplement dari A. Berarti selain yang A, tapi masih di ruang lingkup yang ruang sampelnya. Berarti 2, 4, 6. Sisanya berapa? 1, 3, 5. Ya. Begitupun untuk yang B.
Oke, untuk yang BC sama ya, BC ini berarti komplement dari si B. Si B-nya kan 4, 5, 6, berarti sisanya 1, 2, 3. Paham ya? Jadi untuk komplement kita cari kebalikannya, tapi masih dalam ruang lingkup ruang sampelnya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini masih santai nih ya. Ini kita kuliah sampai Isya ya? Iya, Pak. Asar, Pak, asar. Iya, alhamdulillah ya sampai Isya ya. Oke, lanjut. Asar, Pak, Salah asar. dengar. Salah dengar ya sampai Isya loh ini. Sampai asar ya. Oke. Ngantuk aja, Pak, ngantuk. Iya nih saya lihat muka-mukanya kayak muka-muka ini ya bantal ya, nggak apa-apa. Misalkan Pak boleh nggak sih sambil tiduran? Nah boleh, silakan ya. Oke. Silakan mau ngambil sambil makan juga nggak apa-apa. Ya, iya misalkan sambil ngerujak juga boleh daripada ngantuk ini ya. Nggak apa-apa gitu kan ya. Pak boleh nggak sih kuliah sambil ngomongin orang? Nah, boleh itu nggak boleh ya. Nanti ada waktunya ya ngegibahin orang, tenang ya. Kita fokus dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik membilang nih. Ada aturan perkalian. Nah, dongengnya kayak gitu ya. Jadi, jika suatu percobaan dilakukan dalam kata hafal, oh pokoknya panjang banget dah dongengnya ya. Intinya begini, kalau ada suatu kejadian berlanjut ke kejadian yang lain, itu aja yang gampang ya. Nah, itu adalah kita mengalihkan dari semua kejadian. Ya. Ciri khasnya apa sih aturan perkalian? Ciri khasnya itu ada kata kunci. Kata kunci apa? Ada kata dan. Kemudian selanjutnya, terus kemudian. Nah, itu. Jadi itu kata kunci atau keyword kalau kita ingin menggunakan aturan perkalian. Ya, jadi ada kata dan, selanjutnya, kemudian, setelah itu. Nah, itu kan berarti prosesnya berkelanjutan. Ya. Saya ambil contoh nih, yang pertama. Sebuah pabrik memiliki 4 warna untuk bagian luar. Dan kata kunci kan? Nah, berarti ini adalah aturan perkalian. Dan, nah itu nih bukan sembarang bahasa, tapi ini adalah keywordnya. Dan 3 warna bagian dalam. Ya sudah, kita tinggal mengalihkan saja 4 kali 3. Gitu kan ya? Misalkan, Pak saya bingung 4 kali 3 berapa? Gampang, kalkulator, pakai lidi boleh ya. Nanti hasilnya 12 ya, silakan ya. Jadi kata kuncinya itu adalah dan. Nah, ingat ya, dan di sini. Lanjut. Ada lagi tuh. Ada 3 rute berbeda yang menghubungkan kota A ke kota B. Nggak ada kerjaan lagi ya. Yang pertama, berapa banyak cara perjalanan bolak-balik dari A ke B dan kembali? Nah, misalkan saya ambil contoh. Ya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Misalkan Deliana nih. Deliana ini misal ya. Ngehalunya pengen liburan kemana nih ceritanya tahun ini? Ke kota mana Deliana? Iya, Pak. Nah, ceritanya nih liburannya nanti. Halo dulu, kita halo dulu realita belakangan ya. Mau kemana, ke kota mana nih? Ke mana? Bandung misalnya. Oh, Bandung. Rumah di mana Deliana? Di Cilengsi. Oke. Dari Cilengsi ke Bandung misalkan. Misalkan punya 3 rute gitu kan ya. Bisa naik apa ke sono? Naik mobil jelas lah ya. 1. Yang kedua kereta ya. Iya. Nah, yang ketiga naik apa? Pesawat? Tapi kan ini ya, sebentar ya kalau naik pesawat ya. Halunya nih, gak apa-apa ya, gak apa-apa dulu ya. Ada 3 rute yang akan diambil. Yang pertama naik mobil, yang kedua kereta, yang ketiga adalah pesawat. Nah, di sini pada saat mau berangkat berarti punya 3 cara, 3 rute mau ke sana. Ya. Nah, kemungkinan Deliana pergi ke Bandung itu adalah 3. Jadi 3 ini adalah kemungkinannya ya, kemungkinannya.
Ingat ya, kemungkinannya. Jadi kemungkinan cara yang akan yang akan dipilih dari Cilengsi ke Bandung. Nah, pulangnya boleh nggak kalau perjalanannya ngikuti pas berangkat untuk poin pertama? Boleh. Boleh, karena nggak ada keterangan kan? Ya, jadi Deliana pas dari Bandung ke Cilengsi, nggak mungkin kan Deliana ya di Bandung untuk selamanya, kan liburan ceritanya ya. Masa lamanya bangun rumah di situ ya, bangun ruko, nggak mungkin kan? Orang liburan ceritanya kan? Nah, pasti balik lagi dong, gitu kan ya. Nah, pada saat balik lagi, berarti Deliana pun mikir lagi, ini saya mau pulang pakai rute yang mana? Nah, rutenya apa? Tetap masih ada 3 rutenya. Makanya di situ tinggal dikalikan 3 kali 3. Kenapa dikali? Karena kan pas berangkat ke Bandung, kemudian pulang. Nah, kemudian ini kan berarti aturan perkalian, karena berlanjut kan prosesnya. Paham? Nah, untuk kasus kedua di sini, berapa banyak cara jika diinginkan untuk mengambil rute yang berbeda dalam perjalanan kembali? Misalkan Deliana berangkat naik kereta, pulangnya Deliana nggak boleh naik kereta lagi, berarti ada berapa kemungkinan pulangnya? Ada 2. Cuma ada 2, kalau nggak naik mobil, naik pesawat, begitu ceritanya ya. Makanya di situ 3 kali 2, gitu kan ya. Sama dengan 6. Kalian lupa 6 dari mana? Udah kalkulator lah atau pakai lidi juga boleh ya. Itu hasilnya 6. Jadi kalian bisa membedakan proses perhitungan yang poin pertama dengan proses perhitungan yang poin kedua. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup? Pak. Oke, lanjut. Ini masih mudah-mudah ya, masih santai lah ya. Namanya juga pertemuan pertama ya. Jadi santai dulu ya. Nah, berikutnya permutasi nih. Nah, ini biasa kalian pelajari waktu di sekolah nih. Yang pertama faktorial. Nah, udah biasa kalau faktorial ya. Yang pertama, tentukan banyaknya cara untuk menyusun angka 1 dan 2. Ya udah, karena ada 2 angka, berarti 2 faktorial, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Ya. Kemudian contoh 1,7 itu 3 angka, berarti 3 faktorial. Ya, karena ini tinggal difaktorialkan saja dari banyaknya angka yang ada. Oke, lanjut. Ini kalau kalian amati, kayaknya mudah ya. Pak Andi kok mudah yang diterangkan? Iya, yang penting mudah dulu, gitu kan ya. Nanti soal belakangan ya. Biasanya begitu kan ya. Yang diajarin gimana ya, UTS bagaimana ya, tugas jauh ya. Tenang lah, kita perlahan-lahan dulu. Ya betul Pak, betul. Nah, betul ya. Berikutnya, nah sekarang ada teorema kedua nih. Jika benda sejenis tidak dibedakan, banyaknya permutasi dari n buah benda dengan n1 bla 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 ya. Jadi di sini intinya kalau ada huruf yang sama, nah kita gabungkan. Jadi bikin kelompok-kelompok lah seperti itu. Ambil contoh di sini. Berapa permutasi yang dapat dibentuk dari kata Unindra? U-nya ada berapa? Tetap 1 ya. N-nya ada 2. Oke ya. I, D, R, A itu masing-masing 1. Total ada berapa? Ada 7. Sehingga permutasinya yang jadi pembilang itu adalah secara keseluruhan, yaitu 7 faktorial, dibagi itu masing-masing kelompoknya. U ada 1 faktorial, N ada 2 faktorial, dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasilnya 25, 20 cara. Gitu ya. Jadi pembilangnya itu adalah secara keseluruhan, sedangkan penyebutnya adalah masing-masing kelompok. Nah, begitu ya, tapi difaktorialkan. Oke. Lanjut. Berikutnya teorema 3. Nah, ini biasanya kalian yang biasa kalian hitung permutasi. Nah, ya. Ingat permutasi ini posisi itu dilihat. Ya, posisi diamati. Begitu ya. Atau apalagi sih urutan diperhatikan, gitu kan ya? Itu teori dari permutasi. Ambil contoh di sini. Ani, Adi, dan Ari akan dipilih sebagai ketua dan wakil. Nah, ingat
Di sini ciri dari permutasi adalah ditulis posisinya sebagai apa. Apakah sebagai ketua, apakah sebagai wakil. Nah, kalau disebutkan posisinya sebagai apa, berarti ini adalah permutasi. Tapi kalau nggak disebutkan, misalkan seperti ini. Ani, Adi, dan Ari akan dipilih sebagai panitia. Titik. Nah, kalau panitia di sini kan secara umum tidak disebutkan sebagai ketua, wakil, dan seterusnya. Karena tidak disebutkan, itu namanya kombinasi, karena tidak ada posisinya. Paham bedanya antara permutasi dengan kombinasi dalam suatu kasus? Paham? Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau permutasi itu posisinya disebutkan, tapi kalau kombinasi tidak disebutkan atau masih umum. Kita kembali ke contoh 1.9, karena di sini Ani, Adi, dan Ari-nya dipilih dan posisinya disebutkan, yaitu ketua dan wakil. Di sini yang ditanyakan banyaknya susunan jabatan yang dapat dibentuk. Di sini ada dua cara. Cara pertama kalian bisa menggunakan rumus tuh. Jadi berarti 3 diambil 2. 3-nya itu adalah banyaknya orang, 2 itu adalah posisinya. Ya, menggunakan rumus dapat 6 cara. Tapi kalau untuk cara kedua, biasanya itu berbentuk kotak. Mungkin masih ingat waktu di sekolah ya. Berbentuk kotak kan? Nah, kotak pertama itu untuk ketua, kotak kedua itu untuk wakil. Pertanyaan saya, di ketua tertulis angka 3. Nah, 3 ini apa sih? 3 orang, Pak. Tiga orang. 3 nama, Pak. Kandidatnya, Pak. Oke, jadi 3 ini adalah kemungkinan. Ingat, kemungkinan ya. Jadi yang tulis ini adalah kemungkinan. Ya, kemungkinan yang akan kita pilih dari 3 orang yang ada. Jadi untuk ketua berarti kan ada 3 kemungkinan tuh yang kita pilih. Ada Ani, ada Adi, ada Ari. Terus setelah kita tahu kemungkinannya, yang dipilih ada berapa? 1 menjadi ketua. Tetap 1 kan? Jadi ingat 3 ini adalah kemungkinan yang akan dipilih. Misal si Ani dipilih jadi ketua, berarti wakilnya itu kemungkinannya ada berapa? 2. Makanya simpan di wakil ada 2. Jadi 2 ini adalah kemungkinan yang dipilih gitu kan ya dari 2 orang yang ada. Jadi bukan orangnya tapi kemungkinannya. Pertanyaan kedua, kenapa menggunakan kali? karena ada dan. Ya betul, ada dan di situ sebagai ketua dan wakil. Jadi setelah kita pilih ketua, kan nggak mungkin diam aja kan, lanjut ke pemilihan calon wakil gitu kan ya. Di situ ada kata kuncinya dan, sehingga di sini berlaku aturan perkalian. Jadi 3 kali 2 yaitu 6. Paham ya? Lanjut. Oh, di sebelahnya? Oh iya. Tadi ada nggak sebelahnya tadi? Sorry. Oh iya, kelewat ya. Nah, kalau yang ini tentukan banyaknya cara menyusun 2 angka dari 3 angka yang ada. Ini pun sama ya. Jadi bisa cara manual, bisa cara rumus, bisa cara kotak. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana nanti. Kalau cara manual 1 2 2 1. Nah, di sini kebanyakan kalau cara manual banyak yang nggak teliti, ya kan ya? Ketukar-ketukar tuh biasanya. Jadi hati-hati nih kalau kalian menggunakan cara manual. Kalau cara yang kedua menggunakan rumus, langsung saja. Berarti P3 diambil 2. Ya, langsung aja menggunakan rumus. Nah, cara ketiga, pakai kotak-kotak kayak tadi. Yang pertama, kotaknya tertulis 3. 3 ini adalah kemungkinan untuk digit pertama itu ada 3 angka, yaitu 1, 2, 3. Gitu kan ya? Setelah itu yang kita pilih ada berapa angka? Coba masuk ke digit pertama. Ada berapa angka yang kita pilih untuk digit pertama? 2 3 Ada berapa angka yang kita pilih di digit pertama? 3. 1. Yang kita pilih cuma 1 angkanya kan? Oh iya. Nah, hati-hati ya, jangan ketukar. Hati-hati jangan ketukar. Jadi yang kita pilih cuma ada 1. Dari mana? Dari 3 kemungkinan. Dari 3, ya kan ya? Dari 3 kemungkinan yang ada. Jadi ingat yang kita pilih tetap 1.
Misalkan angka 1 kita pilih, berarti sisanya angka 2 dengan angka 3. Nah, karena ada 2 yang belum kita pilih, makanya 2 kemungkinan ini masuk ke digit kedua. Makanya tertulis 2. 2 ini adalah kemungkinan angka yang akan kita pilih. Gitu kan ya? Karena di sini ada kata dan, menyusun 2 angka dari 2 digit. Pertama ini dan ini, gitu kan ya. Sehingga diperoleh 6 cara. Jadi hati-hati nanti pada saat menggunakan proses menggunakan kotak ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Masih aman kan? Aman jaya kan? Masih, Pak. Mantap. Oke, lanjut. Ini masih materi SMA lah ya, masih gampang. Nah, sekarang permutasi siklik. Kalau permutasi siklik ini tinggal dikurangi 1 saja. Ya. Misal di sini, ada sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan ketiga anaknya yang akan duduk mengelilingi meja makan. Nah, kalau kita amati kan itu iseng amat ya. Kita ngitungin ya, yang lagi mau makan, duduknya melingkar di meja, cari permutasi sikliknya ya, Aida ya. Nggak ada kerjaan, yang mending kita makan ya daripada ribet ya cari permutasi siklik. Misalkan Aida ada tamu ya, tetangga, Aida boleh makan bareng nggak? Oh boleh, duduknya melingkar. Bentar ya, jangan makan dulu, saya menghitung dulu permutasi siklik. N-nya ada berapa ya? Ada 4, kurangi 1, jangan lupa ya Bu difaktorialkan. Mereka nggak akan mudeng Aida ya, cukup Aida saya yang paham ya mengenai permutasi siklik. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang biasa dan nggak penting gitu kan justru kita hitung ya permutasi siklik gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai ilustrasi terkait dengan permutasi ya. Di sini berarti 5 dikurangi 1 berarti 4 faktorial ya, tinggal dihitung saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang kombinasi nih. Kombinasi tadi sudah diinformasikan. Yang namanya kombinasi itu tadi apa informasinya? Urutan tidak diperhatikan. Posisi tidak dilihat. Jadi yang kita lihat secara umum saja. Jadi nggak ada tuh kata-kata dipilih menjadi ketua, sekretaris. Nggak ada. Jadi secara umum, ingat ya, secara umum. Karena kadangkala begini Kiki, di ujian nanti kan nggak akan dikasih tahu ya Ki ya. Misalkan lihat halaman sekian, percis di nomor 2 contoh gitu kan, nggak mungkin kan, itu udah dikasih tahu ya. Jadi kalian nanti jeli sendiri, ini masuk kemana nih? Apakah masuk ke permutasi atau kombinasi atau nggak usah dikerjakan sama sekali ya, karena pusing ya. Jadi ada 3 kemungkinan tuh ya kalian mengerjakan soal ujian ya. Jadi nanti kita amati dulu, ini masuk ke konsep yang mana. Oke, nah ya, ini kita lihat contoh 1.12 nih sekarang. Ani, Adi, dan Ari, ini kayaknya dia lagi ya, merupakan mahasiswa berprestasi di kelasnya. Dari 3 orang ini akan dipilih 2 orang untuk mewakili sekolahnya untuk mengikuti Olimpiade Matematik. Coba, ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa sih ini termasuk kombinasi kasusnya? Karena posisinya tidak disebutkan, Pak. Lebih umum. Ya, karena kecil suaranya Ki? Karena posisinya tidak disebutkan. Betul. Jadi 3 orang tadi kan hanya disebutkan mewakili ya Ki ya. Hanya mewakili, nggak disebutkan apakah dia sebagai koordinatornya, sebagai anggotanya siapa, nggak ada informasi Aida. Jadi nggak ada dongeng kelanjutannya ya, nggak ada dongeng-dongengnya lagi. Mewakili sudah ya udah gitu aja. Berarti itu termasuk kombinasi. Nah kalian harus tahu, oh ini ke arah mana nih kasusnya? Ke permutasi kah atau ke kombinasi kah? Jadi dari kata-kata itu juga kalian harus bisa mengamati ya. Oke, sekarang kita tahu ini adalah kombinasi. Nah, kemudian karena tadi 3 orang diambil 2, langsung saja kita menggunakan rumus nih. Ya. Jadi kombinasi 3 diambil 2. Notasinya macam-macam ya, bisa 3C2, bisa C32, bisa kurung buka kurung tutup 32. Nah, itu notasinya macam-macam, terserah. Mau menggunakan notasi yang mana bebas. Karena saya menggunakan 3 literatur ya.
kalau misalkan ternyata misalkan Pak, saya ingin menggunakan notasi yang ketiga yang kurung buah kurung tutup, boleh, nggak akan saya salahkan karena notasinya banyak. Kemudian 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan selisihnya, gitu kan ya, sehingga diperoleh sekian. Ini masih mudah lah, masih SMA banget ya. Lanjut. Nah, ini nih yang agak mikir ya, coba kalian pahami dulu deh. Ini kayaknya agak aneh nih. Baksos. Coba dipahami, terutama yang bagian B nih, kayaknya perlu mikir ya. Gimana? Paham nggak? Saya memahami, Pak. Coba ya. Kalau yang A kayaknya nggak ada masalah ya. Gimana? Ada gambaran kah? Nanti, Pak. Oke. Kita bahas ya. Oke. Ini soal tambahan untuk yang kombinasi. Misalkan sebuah panitia kegiatan apa itu? Baksos yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan yang terdiri atas 3 orang akan dipilih dari 4 pasang suami istri yang tersedia. Ingat di sini dipilih 3 orang tapi tidak disebutkan sebagai apa. Ya. Nah, karena tidak disebutkan sebagai apanya, jelas ini kasus kombinasi. Ngerti ya? Dari situ ya. Ini adalah kasus kombinasi. Nah, kemudian yang kita pilih itu adalah berapa orang situ? 3 orang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, coba kalian amati di situ. 8 diambil 3. 8-nya dari mana? 8 dari 4 pasang suami. Nah, ini pasang suami istri yang normal ya. Istrinya 1, suaminya 1 ya. Ini bukan istrinya 2 atau 3. Ini yang normal, yang biasa gitu kan ya. Jadi kita hitung 8. Jadi 8 diambil 3. Nah, begitu ya. Jadi nanti silakanlah pakai rumus permutaan kombinasi. Nah, yang kedua nih, yang agak sedikit mikir. Jika pada soal bagian yang pertama tadi ditambahkan syarat bahwa panitia yang terbentuk itu harus 2 pria dan 1 wanita. Berarti di sini dibuat kelompok. Kelompok pria tersendiri, kelompok wanita tersendiri. Makanya kita pecah tuh. Ya, yang pertama di situ notasinya ada P. P itu pria. C 4 diambil 2. Nah, 4-nya dari mana? Dari Pria, Ya. suami. 4 pasang suami istri, berarti suaminya tetap ada 4 ya? Iya. Oke. Yang dipilih 2 pria. Oke, berarti 4 diambil 2. Oke. Kemudian dikali. Kenapa dikali? Ada dan. Ada dan, benar. Sekarang yang wanita. 4 pasang suami istri berarti 4 wanitanya dipilih 1. 4 diambil 1. Ya udah pakai rumus tuh kombinasi. Gitu ya. Jadi ingat kalau dibagi ada pria, ada wanita, berarti dibikin tuh 2 kelompok, dipecah tuh si kombinasinya. Jadi si pria tersendiri, si wanita tersendiri, notasinya pakai cross, pakai kali karena di situ ada dan. Artinya dilanjutkan tuh prosesnya. Paham? Mbak. Oke ya. Oke, lanjut.
Nah, ini kita baru ngomong peluangnya nih. Oh ya, jadi ngedongengnya masih lama nih ya, mungkin sampai maghrib ini. Oke. Nah, peluang itu tahulah kalian ya, peluang ini adalah rumusnya kita bagi antara kejadian dengan ruang contoh atau ruang sampel ya. Lanjut. Nah, ini contoh yang pertama. Ini kebetulan saya nih, iseng saya melemparkan 3 buah koin nih, ya nggak ada kerjaan nih di sini sayanya. Ya, tentukan peluang paling sedikit. Ingat, kalau kita mendengar paling sedikit, itu nama lainnya adalah minimal. Ingat ya, di peluang biasanya soalnya suka aneh-aneh tuh kata-katanya. Mungkin kalian dulu pernah merasakan waktu di SMA dulu kan, kalau ngerjain soal peluang, pasti mikirnya lama. Nyambungnya lama, karena kata-katanya banyak yang kalian nggak atau kurang paham. Gitu kan ya. Nah, kalau ada kata paling sedikit, itu sebenarnya nama lainnya adalah minimal. Ya, di sini minimal 2 angka yang muncul dari 3 koin. Makanya di situ saya buat dulu tuh panah-panah ya, karena ada 3 koin berarti AG, panah lagi AG, terakhir panah lagi AG. Baru kita hubungkan tuh ada angka, dan seterusnya. Ya, kita cari tuh yang angkanya minimal 2. Berarti yang pertama masuk. Yang kedua masuk. Minimal A-nya 2. Yang ketiga masuk. Yang keempat nggak masuk karena A, G, G. Ingat syaratnya kan A-nya minimal ada 2 dan seterusnya. Kalau kita amati A-nya yang minimal ada 2, itu kan ada 4 item, betul nggak? Betul, Pak. Oke. Dibagi penyebutnya ini apa sih? Ruang sampelnya, berarti semuanya. Nah, semuanya kan ada 8, berarti 4/8 hasilnya setengah. Ya, untuk contoh berikutnya, ini ada kata kunci. Coba kata kuncinya apa? Paling sedikit. Yang 1.14 sekarang. Kata kunci yang muncul apa? Jumlah. Mata dadu berjumlah 9. Oke. Kata kuncinya berjumlah. Nah, itu kata kuncinya. Karena berjumlah, berarti kalian harus ngejumlahin tuh. 1 jadi 2 gitu kan ya. Yang kalian tandain adalah yang angka 9. Ada berapa 9-nya? Ada 4. Nah, total ada berapa? 36. Ingat 36 ini adalah semua kemungkinan atau ruang sampel. Sehingga diperoleh 1/9. Gitu ya. Di sini kata kuncinya berjumlah. Ingat, berarti kita jumlahkan langsung saja. Paham? Paham, Pak. Ini masih aman ya, masih aman lah, masih bahagia kaliannya menyimak ya. Lanjut. Nah, ini ada dongengnya lagi nih. Biasanya kalau main dongeng saya juga males ngomongnya ya. Nggak dibaca aja ya. Ya, intinya peluang itu dari 0 sampai 1, peluang dari ruang sampel semuanya atau PS itu adalah 1. Kemudian di sini ada gabungan dari peluang ya. Mungkin kalian masih ingat dulu waktu di sekolah peluang A gabung B, nanti peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Mungkin masih ingat ya? Nah, nanti kita cobalah praktekkan. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini iseng-iseng lagi berhadiah. Sebuah dadu seimbang dilantunkan sebanyak 1 kali. Nah, karena 1 kali berarti ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS ini adalah banyaknya item di ruang sampel ada 6. Berikutnya, A muncul angka genap. Kalau genap apa? 2, 4, 6. Sehingga jumlahnya ada 3. Dan terakhir, B angka prima. Berarti 2, 3, 5. Gitu kan ya? Sehingga jumlahnya juga ada 3. Kalau kita amati irisannya nih antara A dengan B, yang sama kan cuma angka 2. Ya kan ya? Karena cuma ada 1 angka, makanya N dari A iris B adalah 1. Gitu kan ya? Baru deh pakai rumus PA ditambah PB dikurangi irisannya. Ya sudah, tinggal masuk-masukkan saja ya. Setengah tambah setengah dikurangi 1/6. Itu kan ya hasilnya 5/6. Yang ini paham nggak? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke.
Untuk yang peluang A kan masuk aja ya, NA-nya kan tadi 3, NS-nya 6. Sudah ada tuh di atas, tinggal kalian hitung-hitung saja. Lanjut. Nah, ini lagi nih, coba kalian pahami dulu nih. Kenapa kok bisa begini? Coba kalian pahami dulu. Gimana, paham nggak? Mbak. Oke. Paham, Pak. Ini kan sebenarnya kasusnya kombinasi yang tadi ya. Iya. Ya, ingat karena di sini ada peluang, itu harus pakai penyebut. Penyebutnya itu adalah ruang sampelnya. Gitu ya? Iya. Oke, coba. Yang pertama, C42. Dari mana itu? 4 pria. Empatnya pria. Yang Yang peluang terpilih. 4C. Berikutnya, C53. Kemungkinan 5, Saya belum kemungkinan 5 peluangnya wanita. yang kalinya juga wanita. Yang wanita ya. Kenapa pakai kali? Ada dan Oke, sekarang penyebutnya. C95 dari mana? 9 itu jumlah dari 4 Dari pria dan jumlah 4 pria dan 5 wanita. 5 itu dari peluang seluruh sampel 5 dari gabungan 5 anggota yang terpilih. Oke, jadi yang penyebut kita tinggal jumlahkan saja yang di atas ya. 9 ngambil 4 dan 5. 5 ngambil dari 2 ditambah 3. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja dari masing-masing. Gitu kan ya? Iya. Nah, nanti kalian hitung, kemudian baru diproses ya. Di sini titik-titik lah, nanti silakan kalian coba sendiri. Oke, ini soal yang terakhir. Ini baru nih kayaknya yang sering muncul di ujian, justru soal yang terakhir nih, coba. Nah, ini sebenarnya tulis tangan tapi ya mudah-mudahan kebaca. Tadi kan soalnya biasalah ya, ngeledek ya, bener nggak? Tadi kan soalnya ngeledek ya, ini kayaknya soal SMA gitu. Nah ini bener-bener nih ya, Akma nih, soal yang ini nih, biasanya yang sering muncul di ujian nih. Coba kalian pelajari dulu, kok bisa sih seperti itu? Kebaca ya tulis tangan saya. Insya Coba Allah. pahami dulu ya.
Gimana? Paham? Lumayan. Lumayan. Yang lain gimana? Ini saya simpan soal yang beginian di akhir ya. Tadi kan kita ngeledek dulu lah soal-soalnya ya, yang mudah ya, yang dadu ya. Nah, ini baru di akhir. Yang lain gimana? Paham? Dipahami, Pak. Insya Allah. Oke. Paham, insya Allah, Pak. Oke, kita bahas dulu ya. Yang lain mungkin masih bingung. Oke, coba kita lihat soalnya. Sebuah dadu dibuat sedemikian sehingga angka 5 akan 3 kali. Nah, di situ tertulis PX sama dengan 5 sama dengan 3. 3 ini berasal dari 3 kali. 3 kali sering muncul dibandingkan angka berapa? 1, 2, 3, 4. Makanya itu ada di sebelah kanannya. PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, dan PX sama dengan 4. Gitu kan ya? Nah, jadi kita ubah soal cerita tadi ke bentuk matematika. Oke. Selanjutnya ada dongengnya lagi. Sedangkan angka 6, nah muncul PX sama dengan 6, akan 2 kali sama dengan 2, sering muncul dari angka 5. 2 adalah PX sama dengan 5. Nah, begitu. Jadi kita ubah dari soal cerita ke bentuk notasi matematika. Nah, kemudian untuk poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kita ubah. Biar X sama dengan 5-nya ada di kanan. Sehingga muncul jadi sepertiga tuh semua. Paham sampai situ? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Setelah itu, biar nggak panjang nulisnya, saya misalkan tuh, peluang X sama dengan 5 itu adalah P. Saya misalkan dengan huruf, ya bebas hurufnya mau A, mau B, terserah. Kemudian persamaan 1 sampai 5, saya tulis ulang tuh. Jadi peluang X sama dengan 1, jadi sepertiga P gitu kan ya. Begitupun untuk poin kedua, 3, 4, dan 5. Jadi di sini ada pengubahan notasi. Setelah itu, baru kita punya teori di slide sebelumnya, bahwa peluang dari S itu adalah 1. S ini apa sih? Semua dari kejadian. Makanya kita jumlahkan tuh semua. PX sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2, sampai PX sama dengan 6. Ya, baru sama dengankan dengan 1. Karena ini teori dari PS sama dengan 1. Nah, kita masukkan tuh. X sama dengan 1 tadi kan sepertiga P dan seterusnya. Sehingga kita peroleh P-nya itu 3/13. Yang kita inginkan bukan P-nya. Justru peluang dari X sama dengan 2. Nah, kita lihat di pemisalan. Peluang X sama dengan 2 itu kan sepertiga P. Langsung kita proses sepertiga. P-nya itu kan tadi ya 3/13. Nanti diperoleh sepertiga 11. Paham? Ya. Nah, materi kita selesai nih. Tapi tenang, slide berikutnya ada oleh-oleh ya. Lanjut. Nah, oleh-olehnya. Pasti kalian senang ya. Oke. Nah, di antara kalian nih misal Cindy atau Akmal atau Vena misalkan, Pak, soalnya kayaknya sedikit deh. Boleh nggak sih ditambahkan jadi 10? Cerita aja ya. Jujur aja nggak apa-apa, senang ya, saya punya bank soal kok ya. Misalkan Cindy, apa cuma 2 kayaknya kurang greget, boleh nggak sih tambahkan 15 lagi gitu kan ya. Boleh ya. Pasti banyak yang nggak mau ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama, misalkan Kiki, Pak kayaknya saya pengennya 15. 2 cukup. Mau saya kasih clue nggak? Biar kalian nanti biar tenang, nyaman, dan menikmati hidup. Boleh banget, Mau Pak. saya kasih clue? Boleh banget, Boleh banget. Pak. Boleh banget, Pak. Oke, yang nomor 1 nih, kira-kira pakai apa dulu nih, saya tanya dulu. Yang nomor 1 kira-kira pakai apa? Kombinasi. Iya benar, Kombinasi, kombinasi. Tapi Pak. ingat, ini peluangnya. Tapi ini peluangnya ya.
Iya. Berarti dia punya penyebut nantinya. Iya. Contohnya yang tadi. Coba. Untuk fisika, berapa diambil berapa? Yang A. 3 C. 3 diambil 2. C-nya jangan sebutin, nanti biar kalian. Nulisnya. Jangan 3 sebutin. diambil 2. Berapa diambil berapa? 3 Fisika. diambil 2. 3 Oke, ambil 2, Pak. matematik. 4 ambil 1. 4 ambil 1. Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Inggris 1 diambil 0. Iya, 1 diambil 0. Berarti nanti di sini ada 3 kelompok ya. Ya. Ada 3 kelompok ya. Oke. Yang 1B gimana nih? Yang diambil 1. Oke, terus? Dia diambil 1. Terus? 1 diambil 1. Iya, jadi yang B ini masing-masing diambil 1 karena kan berbeda-beda. Paham ya? Nah, nanti kalian tinggal proses tuh. Jangan lupa ada pernya, ada penyebutnya ya. Ya. Yang nomor 2 yang barusan yang panjang ya. Ya. Kalian coba tulis tangan, silahkan Pak, boleh nggak sih pakai pensil? Boleh. Di kertasnya apa aja? Misalkan ada yang nanya, Kiki misalkan, Pak, di kertas apa boleh nggak sih? Pak, di kertas nasi. Aduh, kertas nasi ya. Atau di kertas kado. Ya, kertas biasa aja ya, nggak usah ribet. Ya, jadi bebas mau pakai apa namanya, pakai pensil juga boleh. Nanti setelahnya dikirimkan ke GC lagi ya, ke GCR lagi. Waktunya 1 kali 24 jam paling lambat, yaitu besok jam 12.30. Oke, ini bisa lah, udah dikasih clue kok barusan ya. Ya kan ya, santailah nikmati hidup ya. Gimana untuk pertemuan pertama masih aman ya? Masih terkendali? Masih bisa. Masih bisa senyum lah, minimal masih bisa senyum ya. Masih bisa. Masih, Pak. Iya, Caroline dari tadi gelisah ya. Tenang ya, kan udah dikasih clue. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Materi kita nggak banyak sebenarnya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Kali ini kita Oke. Oh iya Pak, jadinya kita Zoom kapan aja? Nah, saya posisinya lagi ada di kampus nih. Lagi di kampus saya posisinya ya. Oke. Untuk Zoom, nanti silakan kesepakatan saja. Kedengeran nggak suara saya? Pak. Ya, kesepakatan saja. Jadi gini, kan materi saya kasih kan pukul 12.30, ya kan ya? Iya. Nah, nanti kita kan saya kasih waktu 1 jam ya, sampai jam 1:30 ya, untuk mempelajari dulu. Nah, kalau dirasa perlu diterangkan, nanti kalian diskusi dulu sekelas. Kita Zoom nggak nih? Misalkan, Pak, bisa nggak Zoom tapi ngebahas yang nomor ini dan ini? Nah, boleh gitu, kesepakatan saja. Tapi kalau dirasa, kayaknya Pak kami nggak Zoom, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian pelajari dulu, kalau mengalami kendala, baru kita bahas. Biar tidak memberatkan satu sama lain. Paham? Paham. Paham Pak. Ya, jadi saya tidak, maksudnya pertemuan pertama ini kita Zoom dulu, karena kita kan sambil perkenalan ya. Ya kan? Misalkan nih, ketemu Cindy di mall, oh ini namanya Cindy di mall ya. Atau Caroline lagi belanja, misalkan ya, belanja sepatu, misalkan ya, beli 12 lusin. Nah, wah ada Pak Andri yang lewat ya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Tugas latihan gimana segitu cukup? 2 soal saja? Cukup, Pak. Jangan ditambah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak baru Enggak. Ya, apa Cindy? Bapak baru nonton ya. Gimana? Kenapa Cindy? Bapak baru on cam ya. Ampun, udah masa harus. Karena ini kalau tadi saya pakai video sinyalnya kan kadang-kala kan timbul tenggelam. Pagi ini kebetulan saya posisinya ada di kampus nih, sinyalnya nggak begitu bagus kan biasanya. Gitu. Di akhir saja lah kita baru on cam. Oke. Nanti kalau misalkan di tengah perjalanan tugasnya pengen nambah, japri aja jangan malu-malu ya.
Oke. Enggak, Pak. Ada yang Terima ditanyakan? kasih. Pak, mau Iya, silakan. kalau di bagian peluang itu hasilnya bisa diperkecil nggak ya, Pak? Disederhanakan kali ya, kalau diperkecil tulisannya kecil. Boleh, silakan saja. Mau dibikin desimal juga boleh. Oke, baik, Pak. Ya. Jadi untuk minggu depan silakan kalian diskusikan. Kalau kalian ingin Zoom, berarti kita Zoom-nya jam 1:30 ya. Jadi saya kasih waktu 1 jam untuk kalian pelajari dulu dari jam 1:30 sampai 1:30. Mungkin Aida kan mungkin isoma dulu ya, masak dulu, ngobrol dulu sama tetangga ya, Aida ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Cukup? Pak. Ya. Oke, kalau cukup. Oh iya, jangan lupa nih, takutnya di antara kalian ada yang belum ngisi presensi. Ditunggu ya, yang belum ngisi presensi nih. Siap. Oke ya. Nah, kalau sudah, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa ya latihannya di